Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi PPH pasal 23. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Jivisi Putri Yordania, NIM 1902030041. Yang kedua, Lala Anggun Lupita, NIM 1902030042. Yang ketiga, Tri Ayu Stianti, NIM 1902030053. Yang keempat, Hera Melani, NIM 1902030065. Yang kelima, Irsalina Vera Puspita, NIM 1902030067. Yang keenam, Anida Ayu Purnami, NIM 1902030086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jivisi Putri Yordania dengan nomor induk mahasiswa 1902030041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengajak penghasilan pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lain. Pemotongan PPH pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas 1. Badan pemerintahan, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan petunjuk dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPH pasal 23. Yang dikenakan pemotongan PPH pasal 23 pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan dalam pasal 23. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Stianti, NIM 1902030053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pemotongan PPH pasal 23. Penghasilan yang dipotong PPH pasal 23 adalah yang pertama ada dividen. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian yang kedua ada bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Bunga yang menjadi objek pemotongan PPH pasal 23 adalah bunga yang dibayarkan atau terutang kepada subjek pajak dalam negeri, termasuk BUT atau bentuk usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri yang dimaksud di sini adalah meliputi orang pribadi maupun badan usaha. Kemudian yang ketiga ada royalti. Royalti yang menjadi objek pemotongan PPH pasal 23 adalah royalti yang diberikan kepada subjek pajak dalam negeri, baik subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan usaha. Keempat, yaitu hadiah. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 5 ada sewa. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Sewa di sini adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan, dan harta lainnya.
Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada imbalan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Untuk jasa konstruksi, mulai dari 1 Januari 2008, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Saya Hera Mailani, NIM 1920300065, akan menjelaskan mengenai pengecualian objek pemotongan pada PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keenam, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang ketujuh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan. Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen, B. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, C. Royalti, D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. B. Imbalan sehubungan dengan jasa ketik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Jasa lain terdiri dari jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa logistik, jasa loading dan unloading, jasa pemeliharaan kolam, jasa maklon, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, dan lain-lain. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23. Yang pertama, cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen. Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan potongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contoh soal, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta, PPh pasal 23 dipotong PT Solusindo adalah, cara pengerjaannya 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Yang kedua, cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja karena jaminan pengambilan utang. Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contohnya, PT Karya Utama membayarkan bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. PPh pasal 23 yang dipotong untuk PT Karya Utama adalah 15% dikali 80 juta,
hasilnya 12 juta. Cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti. Atas penghasilan berupa royalti akan dikenakan potongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contoh soal, Civi selera makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bulastri sebesar 30 juta. PPh pasal 23 yang dipotong Civi selera makan adalah cara pengerjaannya 15% dikali 30 juta, hasilnya 4.500.000. Tapi apabila Nyonya Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong Civi selera makan adalah 30% dikali 30 juta sama dengan 9 juta. Yang keempat, cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Atas hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan wajib pajak badan, termasuk BUT atau badan usaha tetap, dikenakan potongan PPh pasal 23 sebesar 15% dikali jumlah bruto. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contoh soal, Civi Perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Jaya. PPh pasal 23 yang dipotong PT Arta Jaya adalah cara pengerjaannya 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Yang kelima, cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah atau bangunan, dikenakan potongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contoh soal, PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah cara pengerjaannya 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000. Tapi, apabila Susanto belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah 4% dikali 10 juta sama dengan 400.000. Yang keenam, cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, dikenakan potongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contohnya, PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa Civi Consult Indo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta, termasuk PPN 1 juta. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Pilar Utama adalah cara pengerjaannya 2% dikali 10 juta, hasilnya 200.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.